Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati ketemu Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala makhluk ciptaan memuji Tuhan. Kemarin pada sore hari, saya dan teman ada suatu kunjungan ke daerah Danau Sunter. Bukan tanpa alasan. Karena beberapa waktu yang lalu ada seorang anak tenggelam di sana. Dan ketika kami datang, kami berdoa. Saya bilang ke sahabat saya, Pak, kita masih bernafas saat ini. Kita masih bisa berdoa saat ini. Betapa beruntungnya kita. Waktu yang ada pada pagi hari ini, Bapak Ibu, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Selagi kita bisa bernafas, kita masih punya kesempatan untuk memuji Tuhan. Lakukan. Lakukan. Sebab Dia layak menerima pujian. Sebab Dia layak menerima penyembahan saudara. Seringkali kita datang kepada Tuhan dan minta Tuhan melayani kita. Kita meminta-minta Tuhan. Kita memaksa-maksa Tuhan. Tapi kita gak pernah memaksa diri kita untuk memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Lakukan. Ekspresikan perasaan Bapak Ibu. Ekspresikan perasaan Bapak Ibu ketika bertemu dengan Tuhan. Sebab Dia layak menerima semua itu. Dia layak menerima penyembahan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Anak kami diizinkan untuk memuji dan menyembah. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan melayakkan kami untuk jadi penyembah-Mu. Saya berdoa pada pagi hari ini, Roh Tuhan melawat kita, memberikan pencerahan yang baru kepada kita, memberikan hikmat yang baru kepada kita, dan memberikan benih kasih yang baru kepada kita. Beberapa waktu yang lalu
ketika sedang berdoa dan merenungkan firman Tuhan, ada tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu lemah lembut. Lalu saya berdoa, Tuhan, aku mau kasih itu. Siapapun yang antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini ingin menerima kasih itu, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu. Bagi siapapun yang menginginkan bibit benih kasih itu, mari angkat tangan kita dan izinkan saya berdoa. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Kiranya benih kasih itu turun atas kami semua. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Dengan sadar, kami mau dan rela kasih itu memenuhi kami. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Kami buka hati Tuhan bagi Roh-Mu bekerja. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengangkat tangan, artinya kita berserah. Ketika kita berserah, itu artinya kita setuju. Ketika kita setuju, Roh Tuhan memproses itu. Surga butuh alasan. Surga selalu butuh alasan. Tuhan hadir pada pagi hari ini, melihat jauh kedalaman hati. Tuhan hadir pada pagi hari ini menyelidiki isi hati. Ketika saya merenung, Tuhan, bagaimana saya mendapatkan benih kasih itu? Lalu hikmat berbicara, Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang tidak dapat dikasihi, sehingga kasih itu muncul, sehingga benih kasih itu hadir. Lalu saya berkata, Tuhan, bagaimana agar saya menjadi orang yang sabar? Tuhan akan membawa kita kepada permukaan agar benih sabar itu hadir. Tuhan, saya mau menjadi orang yang setia. Tuhan akan membawa kita dipertemukan dengan orang-orang yang tidak setia, agar benih itu hadir. Lalu Tuhan berkata, kasih itu lemah lembut.
Tidak ada alasan bagi saya untuk berbantah-bantah. Terus mengalir roh Allah yang suci. Terus mengalir roh Allah yang suci. Bapa, hamba-Mu berdoa, pulihkanlah hati anak-anak-Mu di tempat ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebab Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber kelepasan. Engkau yang memelihara hidup kami. Yang mengajarkan kami untuk bersandar pada kasih-Mu. Saya berharap pada pagi hari ini agar kita semua tiap-tiap pribadi menerima pencerahan yang baru, menerima hikmat yang baru, dan memiliki benih kasih yang baru. Mari kita memuji-muji Tuhan. Mari kita mengingat-ingat kebajikan-Nya. Jangan berdiam diri. Mari kita berfokus hanya kepada Tuhan. Kita mengingat-ingat kebajikan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Sebab Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita, sehingga kita lepas dari kebinasaan. Sebab Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh rasa kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Ketika kita dulu anak-anak, Bapak Ibu, kita bertindak seperti kanak-kanak. Kita berbicara seperti kanak-kanak. Kita banyak melakukan kesalahan. Namun Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Sekarang kita telah menjadi dewasa.
marilah kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan saudara-saudara kita. Sekalipun tubuh dan batin kita hancur lenyap, namun kasih harus tetap ada sampai selama-lamanya. Mari kita puaskan hati kita dengan hukum-hukumnya. Mari kita puaskan mulut kita dengan segala hal-hal yang baik, dengan segala perkataan yang baik, dengan segala ucapan syukur. Seperti tertulis di 1 Korintus 1 ayat 4 dan 5. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam tiap-tiap hal, sehingga kekuatan kita pun dapat diperbaharuinya. Tuhan telah menebus kita dari segala dosa, sehingga semua pesakit penyakit kita telah disembuhkannya. Dan hidup kita kuat di dalam tangan Tuhan. Mari kita buktikan dan rasakan bahwa Ia ada bersama dengan kita saat ini. Mari kita buktikan dan rasakan hati kita berubah saat ini, karena Roh Tuhan memang ada di sini. Saya berharap Bapak Ibu juga merasakan kasih yang melimpah, Roh yang melimpah pada saat ini. Saya Bapak Ibu menerima hati yang penuh dengan cinta, hati yang penuh dengan kemurnian, Tuhan mau agar kita terus menjaga hati untuk tetap murni. Sekalipun dunia mengecewakan, tapi biarlah kasih tetap terjaga murni. Dunia memang mengecewakan, namun tetaplah menjaga kasih agar tetap murni. Pagi ini adalah alasan kita ada saat ini. Hanya untuk bertemu dengan cinta Tuhan. Cinta yang murni.
cinta yang menguasai. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami ingin lebih. Kami ingin lebih lagi merasakan cinta-Mu. Karena Roh-Mu ada di sini. Sehingga kami dapat membuktikan bahwa ini benar. Sehingga kami dapat membuktikan bahwa apa yang kami rasakan ini adalah Roh-Mu. Isi hati kami dengan cinta-Mu, hingga kekecewaan itu sirna. Karena Engkau adalah firman. Seperti rusa yang haus akan aliran sungai-Mu. Firman-Mu adalah air hidup yang dijanjikan bagi kami. Sebab air dan firman dan Roh Kudus tidak terpisahkan. Sebab Tuhanlah yang akan memperdamaikan diri kita dengan para seteru-seteru kita. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan kenapa ada orang yang begitu ingin dekat dengan kita, nyaman dengan keberadaan kita. Itu karena ada aliran-aliran air. Aliran-aliran air hidup yang mengalir di dalam kita. Sebab urapannya itu mengalir dengan lembut dan penuh kuasa. Kehadiran Tuhan mengubah hati kita menjadi hati yang baru. Sebab setiap kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang berasal dari Roh dan menjadi air yang hidup. Kata Yesus kepada perempuan itu, yakni juga berkata kepada Bapak Ibu dan saya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan ia berikan kepada kita, maka kita tidak akan haus untuk selama-lamanya. Karena air yang ia berikan kepada kita akan menjadi mata air di dalam diri kita dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saya mengutip dari kitab Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Barang siapa percaya kepadanya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh kita yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Izinkan hati Bapak Ibu
menjadi bejana, menjadi kolam. Air hidup itu mengalir. Mengalir dari dalam keluar. Kita telah dibelinya dengan darah anak domba yang mahal. Dari kumpulan orang-orang berdosa, kumpulan orang-orang yang bukan umatnya, dimasukkan ke dalam bilangan umatnya. Status diri Bapak, Ibu, dan saya adalah imam. Kita adalah imam perjanjian baru, yang menjadi imam di dalam bait sucinya, yakni tubuh kita sendiri. Namun sekarang tubuh kita yang kita tinggali saat ini bukan lagi milik kita lagi, tetapi milik Dia. Jika Tuhan memberi kita makan setiap hari, bukan lagi memberi makan untuk tubuh kita lagi, tetapi bagi tubuhnya. Kalau Bapak Ibu mandi, bukan memandikan tubuh kita lagi, tapi memandikan tubuhnya. Mari kita jaga bait suci ini agar tetap kudus, tahir dari semua najis dunia, yang di dalamnya selalu ada roti sajian yang baru setiap hari. Tuhan berbicara tentang firman yang selalu ada, selalu baru setiap hari di dalam bait sucinya. Roti sajian menggambarkan firman yang baru. Yang selalu diperbarui dari waktu ke waktu. Dari petang hingga pagi. Selalu diperbarui. Mari kita makan roti itu bersama-sama. Mari kita makan roti sajian itu bersama-sama. Mari kita katakan, kita makan, kita katakan dengan suara yang keras. Agar iman di dalam diri Bapak Ibu bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan dengan suara keras, saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Engkau Tuhan, dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi suatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan tengoklah, segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah menjadi baru.
Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru sama sekali. Saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru. Suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasihi Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh. Dan tidak ada satupun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Sekalipun iblis Bapak Ibu ingin membuat Bapak Ibu cedera karena panah-panah api yang ditembakkannya, panah-panah api yang dilepaskannya untuk memecah tubuh Kristus. Tapi kitab Lukas 10 ayat 19, kitab Markus 16 ayat 17 sampai 19, bahwa tidak ada yang dapat menyebabkan cedera bagi kita. Tuhan mau agar kita tidak luka hati. Tuhan mau agar kita melepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Jangan lagi saling mencurigai. Mari kita makan roti yang menjadi bagian kita. Mari kita minum pil pahit yang menjadi bagian kita. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Jangan bersedih hati. Sebab Tuhanlah yang menjadi pembela bagi kita. Dia yang menghibur kita. Mari kembali kita makan tubuh Kristus. Kita katakan dengan suara yang keras, saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Saya adalah lebih daripada sekedar penakluk melalui Engkau, Yesus Kristus.
Sebab saya dapat melakukan apa saja dengan bantuan Engkau, Yesus Kristus. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku dapat diperbaharuinya. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kehidupan-Mu, Tuhan, ada di dalamku. Saya telah menerima mahkota oleh cinta kasih-Mu. Saya mengakui bahwa saya tidak merasa takut. Sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian, sedikit pun saya tidak merasa takut. Karena firman-Mu padaku, janganlah kamu takut, oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Saya tidak merasa kecewa, oleh karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu. Oleh kebenaran-Mu, Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diri saya telah terdapat darah anak domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di depan saya. Yesus, Engkau berada di dalam diri saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Di bawah kakiku menatang tangan-Mu, Tuhan, yang penuh cinta kasih abadi. Kebaikan dan pengasihan-Ni mengiringi jalan hidupku di dalam sepanjang umur usiaku di dunia ini. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Saya mengetahui bahwa sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya telah dipenuhi oleh cinta kasih Allah.
Hati saya telah dipenuhi oleh sukacita Tuhan sekarang juga. Hatiku telah dipenuhi oleh rasa damai Tuhan sekarang juga. Saya telah dipenuhi oleh hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan sekarang ini. Saya telah dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan sekarang ini. Saya mengakui sekarang ini, saya akan mencari orang lain, entah siapa saja, untuk menerima rahmat dan anugerah dari Allah. Saya merasa girang sekarang ini, oleh karena surga telah menjadi rumah kediamanku sekarang ini. Saya merasa girang sekarang ini, oleh karena semua anggota sanak keluarga saya telah datang menjadi anggota kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di depan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, saya bersyukur karena saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan, yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah imam besarku, dan dialah yang telah menerima pengakuanku. Tuhan telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terus menyembah. Mari kita terus menyembah. Kita masih memiliki 15 menit terakhir Bapak Ibu. Kita masih memiliki 15 menit terakhir pada sesi pada pagi hari ini. Teruslah menyembah. Walaupun kita tidak melihat jalan keluar di depan kita, namun tetaplah menyembah. Sekalipun di depan sana seolah tidak ada jalan, tetaplah menyembah. Ampunilah, maka kamu pun akan diampuni. Seperti timbangan yang dimasukkan, dipadatkan, diguncangkan, ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur seorang akan diukurkan Tuhan kepada kita. Keluaran 19 ayat 5 dan 6 menuliskan, jadi sekarang jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku,
maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagianku. Kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tetapi kita yang hadir pada pagi hari ini, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Keluaran 25 ayat 30 menuliskan, dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Seorang yang bertugas harus meletakkan roti sajian yang baru setiap hari. Saya berdoa Bapak Ibu, kita semua menjadi orang-orang yang terpilih untuk tugas mulia, menjadi seorang petugas untuk membawa firman Allah setiap hari, untuk meletakkan roti sajian setiap hari bagi para imam. Sebab teman-teman semua, Bapak Ibu adalah seorang imam di depan Allah. Imamat-imamat yang berkerajaan, imamat yang rajani. Mari kita latih diri kita untuk membawa firman setiap hari bagi para imam yang lainnya, bagi suami atau istrimu, anak atau menantumu, orang tua atau cucumu, kepada tetangga, kerabat, sahabat, saudara, teman-teman pelayanan, siapapun orangnya. Bawalah roti sajian di hadapan mereka setiap saat. Tuhan mau kita selalu memperkatakan firman setiap saat. Bukan perkataan yang sia-sia, bukan perkataan yang kosong, gak ngomongin orang, gak ngomongin bedak orang ketebelan. Tuhan mau kita ngomongin firman setiap saat, karena itulah roti hidup. Gak mengeluh harga telur naik, gak mengeluh cucian kering, kehujanan kembali. Tapi Tuhan inginkan kita memperkatakan firman setiap saat, karena itu adalah roti sajian. Itu adalah makanan bagi para imam. Roti yang baru setiap hari. Tangkaplah hikmat setiap pagi. Tangkaplah hikmat setiap harinya. Tangkaplah hikmat saat ini. Saya mendorong Bapak Ibu untuk menangkap hikmat setiap pagi, mendapatkan makanan-makanan yang baru setiap pagi. Bukan membawa roti basi, bukan membawa roti sisa, bukan ngomongin orang, ngomongin kesalahan-kesalahan orang di masa lalu. Itu adalah roti basi. Roti yang berjamur,
yang gak layak dimakan. Tapi mari kita bawa hikmat yang baru setiap pagi. Kita sajikan roti yang baru setiap pagi, yakni firman yang baru, yang mengalir terus ke dalam hati Bapak Ibu. Biar dalam roh kita, melalui persekutuan ini setiap paginya, Bapak Ibu menerima intuisi, menerima hati Bapa, menerima ucapan Roh Kudus, menerima hikmat Tuhan Yesus Kristus. Tangkaplah hikmat. Tangkaplah hikmat. Dan berikan kepada para imam roti sajian ini. Hikmat sebagai roti sajian. Bilangan 4 ayat 7 menuliskan, lagi pula di atas meja roti sajian, mereka harus membentangkan selai kain ungu tua, dan atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Semua harus dipersiapkan. Semua tidak datang begitu saja. Harus benar-benar kita mempersiapkan hati sampai kita datang pada pagi hari. Kain ungu tua adalah gambaran kekudusan, keagungan. Saya teringat ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu di bumi ini. Tuhan berkata, sungguh baik. Tetapi hanya kepada manusia Tuhan berkata, sungguh amat baik. Hanya kepada Bapak Ibu pada pagi hari Tuhan berkata, sungguh amat baik. Itu artinya Tuhan memandang hanya kepada Bapak Ibu lah. Tuhan menganggap Bapak Ibu layak untuk mengelola dunia ini. Hanya kepada Bapak Ibu lah. Seolah-olah Tuhan berkata, hanya Engkau layak. Hanya Engkau lah layak. Karena Engkau merupakan citra Allah. Mungkin kita pernah rusak. Mungkin kita pernah menjadi makhluk yang bobrok.
Tapi Tuhan memulihkan kita semua oleh darah-Nya. Ketika Tuhan melihat semua ciptaan-Nya, Tuhan merasakan puas. Tuhan disenangkan. Jika Bapak Ibu ingin menyenangkan Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang memuaskan Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Waktunya sudah habis pada pagi hari ini. Tapi izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman pada pagi hari ini mencuci perkataan yang jahat, yang sia-sia, yang pernah keluar dari mulut kita, yang pernah keluar dari hati kita. Biarkanlah Allah mentahirkan hati kita sampai bersih. Demikian pula sakit penyakit kita telah disembuhkannya. Semua sakit penyakit yang mengotori bait suci Allah ini enyah, lenyap dan tak berbekas. Semua produk perkataan orang lain yang jahat di mata Tuhan, pikiran orang lain dan perbuatan orang lain yang memasuki hati, yang membuat kita menjadi najis. Sakit kepala, sakit tulang-tulang, sakit seluruh tubuh anak-anak Allah pada pagi hari ini lenyap. Biar kita kembali ditahirkan dengan air yang hidup, yakni firman yang keluar dari mulut Allah. Memori-memori gagal, memori kesalahan di masa lalu, trauma-trauma di masa lalu, kejadian-kejadian yang dialami dicuci bersih dengan air yang hidup sampai bersih, sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya mari katakan amin.